Ternyata susah ya menjadi orang yang tiba-tiba tidak bisa melihat. Shalom, perkenalkan, nama saya Syebaskar Badra dari GKJ Salaman. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Saulus. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Dengarkan baik-baik ya. Namaku Saulus. Aku tidak percaya kepada Yesus. Aku menentang semua ajaran Yesus. Aku juga membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalian tahu Stefanus kan? Masa nggak tahu sih? Saat ia mengabarkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah, aku langsung menangkap dan membunuhnya. Karena aku sangat kejam, semua pengikut Yesus takut kepadaku. Bahkan aku mengejar pengikut-pengikut Yesus yang lari ke Damsyik. Imam-imam kepala memberiku surat kuasa untuk menangkap baik perempuan maupun laki-laki pengikut Yesus yang melarikan diri ke Damsyik. Tetapi sesuatu yang besar terjadi saat perjalanan Saulus menuju ke Damsyik. Tiba-tiba cahaya muncul dari langit. Ia terjatuh ke tanah. Terdengar suara dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangkitlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Terkejutlah teman-teman Saulus yang melihat kejadian itu. Mereka mendengar suatu suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Lebih terkejut lagi Saulus. Tiba-tiba ia tidak bisa melihat. Ia menjadi buta saat itu. Teman-teman Saulus harus menuntun Saulus masuk ke dalam kota. 3 hari lamanya ia menjadi buta. 3 hari pula ia tidak makan dan tidak minum. Sementara itu, di dalam kota Damsyik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya, Ananias, ini aku Tuhan. Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia bisa melihat kembali. "Tetapi Tuhan, dari yang kudengar, ia banyak melakukan kejahatan kepada pengikut-pengikutmu di Yerusalem. Lagi pula, di sini ia mendapat surat kuasa dari imam kepala untuk menangkap orang-orang yang percaya kepadamu. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk menyebarkan namaku ke bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku akan membuktikan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Kemudian pergilah Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Saulus, saudaraku, Yesus yang menampakkan diri ke jalan yang telah kau lalui, menyuruh aku kepadamu agar kamu bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga Saulus bisa melihat kembali. Ia bangkit dan minta dibaptis. Setelah ia makan, kekuatannya pulih kembali. Setelah itu, ia tinggal beberapa hari bersama murid-murid Yesus di kota Damsyik. Setelah itu, ia mengabarkan ajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ia temui. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Nah teman-teman, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa satu, tidak ada dosa yang tidak diampuni jika kita benar-benar ingin bertobat. Dua, jika Tuhan sudah berkehendak, Dia dapat mengubah siapapun dan apapun latar belakangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.